Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang semester 6 yang saya cintai. Kali ini kita bertemu kembali pada semester 6, semester genap ini untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mata kuliah evaluasi pembelajaran ini akan Ibu sampaikan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan yang ke-8 adalah UTS dan pertemuan yang ke-16 adalah UAS. Namun sebelum kita masuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Ibu ingin menyampaikan suatu komitmen bersama kita dalam pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Ibu Eni mengemasnya dalam suatu lesson design. Lesson design adalah suatu komitmen bersama mahasiswa dan dosen untuk menjawab apa yang dihasilkan mahasiswa, apa yang didapatkan oleh mahasiswa setelah pembelajaran ini, evaluasi pembelajaran ini itu selesai. Sehingga mahasiswa akan muncul dalam hatinya rasa senang, rasa bahagia karena telah memperoleh sesuatu yang diperolehnya ketika pembelajaran ini usai. Maka di sini Ibu digambarkan di awal sebelum pembelajaran dimulai suatu gambar bahwa anak itu sedang sedih, bingung. Sehingga saya beri suatu kalimat, saya bingung bagaimana hubungan penilaian dengan kualitas pendidikan. Kemudian di akhir pembelajaran adalah muncul kalimat, aku telah mampu menganalisis cara melakukan penilaian dengan menerapkan kaidah penilaian yang benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad 21 dan nilai-nilai karakter. Ini adalah hasil akhir, jawaban akhir, apa yang diperoleh mahasiswa setelah pembelajaran usai. Jadi, di dalam kita belajar itu adalah menjawab apa kebutuhan siswa, apa keinginan siswa, apa yang diperoleh siswa setelah pembelajaran itu selesai. Dari sini saya gambarkan suatu garis yang dia naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun. Ini suatu filosofi bahwa di dalam kita memperoleh suatu, mendapatkan ilmu pengetahuan atau keterampilan, itu ada kalanya kita tidak paham. Ketika tidak pahamlah membutuhkan scaffolding, bantuan dari seorang dosen, seorang guru sebagai fasilitator untuk memberikan arahan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah tadi. Kemudian ketika turun adalah memperoleh bantuan tadi, ketika naik berarti itu mengindikasikan bahwa mahasiswa itu telah paham apa yang diterimanya. Demikian seterusnya sampai terakhir muncul konstruksi siswa dari pengetahuan yang diperoleh dari guru, ditambah dengan pengalamannya masa lalu dan dukungan-dukungan teori yang ada, sehingga siswa itu memperoleh suatu pahaman yang lengkap, yang utuh dari suatu proses pembelajaran. Nah, di sini Ibu bagi tiga tahap. Tahap yang terakhir adalah evaluasi, tahap yang di tengah adalah kegiatan inti, dan tahap yang pertama adalah perencanaan. Sehingga suatu pertanyaan akan muncul, kenapa begitu ketika perencanaan? Oh begitu ketika kegiatan inti, dan jadi begitu ketika evaluasi atau kegiatan yang terakhir. Nah, karena jawabannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, maka di dalam kita membahasnya itu mulai dari tahapan yang terakhir. Kalau tahapan terakhir sebagai tuntutan itu terpenuhi, maka tahapan yang tengah dan awal itu pasti akan mengikuti. Maka di sini saya gambarkan di sini, saya sampaikan di sini bahwa dosen meminta presentasi dan kemudian direview hasil presentasi mahasiswa sebagai produk hasil akhir pembelajaran.
Kemudian, dosen mengharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dengan dasar evaluasi meliputi pengertian, lingkup, tujuan, prinsip, bentuk, kemudian prosedur, dan cara menilai. Demikian pula yang tuntutan pembelajaran abad 21, maka mahasiswa dituntut dapat menganalisis dampak output dan outcome penilaian serta tuntutan pembelajaran abad 21 atau penilaian abad 21. Nah, dari sini, dari yang saya sampaikan sebelah sini, dapat diharapkan mahasiswa dapat menerapkan kaidah-kaidah penilaian. Jadi penilaian dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kemudian, terkait pembelajaran abad 21, maka mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan menyelesaikan suatu buah masalah, solusi yang ada itu, dan dampaknya pada mutu pendidikan dan nilai karakter. Nah, untuk mendukung itu maka diharapkan mahasiswa dapat menyusun kisi-kisi, di mana kisi-kisi ini disusun berdasarkan indikator-indikator yang mahasiswa petakan dari teori maupun dari berbagai literatur dan penjelasan yang disebut oleh dosen. Dari kisi-kisi ini kemudian disusun instrumen. Dari instrumen kemudian diuji cobakan, diuji keabsahan penilaian tersebut. Terkait dengan pembelajaran abad 21, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan beberapa jenis penilaian dihubungkan dengan karakter pembelajaran abad 21. Sehingga di sinilah tuntutan sekarang adalah analisis HOT. Sehingga diharapkan siswa dapat menganalisis soal-soal HOT, kemudian soft skill dan metode dan scientific atau nilai-nilai sains. Nah, untuk hasil akhir dari kegiatan jadi begitu atau evaluasi adalah mahasiswa mampu melakukan analisis terkait dalam proses tahap perencanaan, proses, dan hasil penilaian. Dari kegiatan ini dihasilkan sebuah produk yang kemudian akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Kegiatan intinya adalah siswa diharapkan mampu menjawab mengapa penilaian dapat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan di Indonesia, dan dampak penilaian terhadap kualitas pembelajaran. Jadi kualitas penilaian itu akan berdampak, akan bisa menunjukkan bagaimana sejauh seberapa kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran akan mengarah pada bagaimana mutu pendidikan. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah mengapa penilaian bisa berdampak pada mutu pendidikan? Penilaian itu mencakup proses dan hasil pembelajaran yang meliputi 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan membutuhkan jawaban dari mahasiswa. Nah, dari pertanyaan itu diharapkan mahasiswa itu memiliki kemampuan bahwa dan pemahaman bahwa suatu penilaian itu bisa berdampak pada perbaikan pembelajaran bagi dosen dan perbaikan bagi mahasiswa itu sendiri. Dan ini akhirnya adalah akan mengarah pada kualitas pendidikan. Di samping itu adalah menganalisis dari persoalan-persoalan yang ada itu dengan menggunakan mind mapping. Kemudian, mengapa penilaian bisa berdampak pada mutu pendidikan? Penilaian itu mencakup proses dan hasil dan juga 3 ranah penilaian, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis, menyusun kisi-kisi, kemudian membuat instrumen dan cara menilainya setelah diimplementasikan di lapangan. Selain itu adalah dalam diri mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan pengembangan ke arah
mekanisme dan prosedur penilaian. Artinya di sini bahwa mahasiswa pendidikan kimia adalah calon guru, maka diharapkan sebagai seorang guru itu memiliki keterampilan memiliki prosedur dan proses penilaian dan mekanisme penilaian yang benar. Akhir dari kegiatan itu adalah diharapkan aspek penilaian seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga prinsip penilaian seperti sahih, objektif, kemudian tepat, kemudian terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis itu ada dan dimiliki oleh mahasiswa ketika dia menyusun suatu dan melakukan penilaian. Selain itu adalah tuntutan penilaian abad 21. Abad 21 itu dikenal ada memiliki 4 karakter skill. Dan karakter skill itu yang pertama adalah di dalam diimplementasikan sekarang ini adalah dengan HOT, High Order Thinking. Artinya bahwa penilaian itu soal-soalnya itu diharapkan mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis. Selain itu karena pendidikan kimia adalah bagian dari pendidikan sains, maka 5 domain sains untuk dibuat dalam suatu penilaian menjadi harus dipahami. Kemudian penilaian yang mampu menjawab kebutuhan siswa dan tuntutan masa sekarang ini. Nah, terkait dengan yang persoalan atau tuntutan atau pertanyaan dari dosen ini, maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan lingkup penilaian dan bentuk penilaian, sehingga mampu menyusun soal-soal yang hot, soft skill, dan melakukan uji coba untuk kemudian dianalisis. Nah, disinilah kemudian akhir dari kegiatan itu yang saya sampaikan tadi adalah mahasiswa mampu menganalisis, menyusun kisi-kisi soal, menyusun instrumen, dan kemudian diuji coba dan dilakukan analisis hasil dari penilaian yang telah dilakukannya. Nah, tahap awal dalam kita belajar ini adalah persoalan-persoalan tentang penilaian itu sangat banyak dan beragam. Misalnya ada berita di koran bahwa siswa berprestasi namun tidak lulus UAN. Kemudian itu ada lagi berita lagi bahwa nilai TIMSS dan PISA Indonesia itu ranking ketiga dari bawah. Di samping itu ada tuntutan pembelajaran yang mengikuti karakter pembelajaran abad 21, life skill dan soft skill. Nah, persoalan-persoalan ini akan kita bahas melalui pemahaman yang lengkap oleh mahasiswa, maka tugasnya adalah mahasiswa dapat membuat semacam mind mapping terkait dengan permen-permen yang ada sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penilaian. Di samping itu adalah persoalan-persoalan tadi itu diselesaikan oleh mahasiswa dengan menggunakan pohon kesuksesan. Nah, dari sini guru akan paham, mahasiswa sebagai calon guru itu akan paham bagaimana melakukan penilaian, aspek-aspeknya apa, kaidahnya bagaimana, dan kemudian dampak penilaian itu bagi terhadap mutu pendidikan seperti apa. Disinilah kemudian belum akan pemahaman tentang peraturan-peraturan cara melakukan penilaian yang benar itu akan dipahami oleh mahasiswa. Sehingga dengan demikian maka hasil akhir dari kegiatan ini mahasiswa memiliki suatu pemahaman yang lengkap dan kebutuhan mahasiswa tentang penilaian itu akan dimiliki oleh mahasiswa sehingga mahasiswa itu puas dengan suatu pembelajaran yang kita lakukan ini. Yang berikutnya adalah RPS. Berikut adalah RPS yang sudah Ibu susun, silakan nanti bisa dilihat. Kemudian di samping itu ini adalah kontrak kuliah. Tadi awal adalah lessons design, maka dalam kontrak kuliah ini lebih mempertegas tahapan-tahapan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, yang dipahami oleh mahasiswa, baik pada pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, pertemuan pertama itu mahasiswa adalah mahasiswa dan dosen
terjadi kontrak perkuliahan. Sehingga di sini kita ada komitmen bersama bagaimana pembelajaran ini harus terjadi dan berlangsung. Kemudian sistem penilaian kita pahami kesepakati bersama, maka dalam kegiatan ini kita akan menjelaskan, mengkaji lebih dalam lagi perusahaan-perusahaan penilaian yang kita buat dalam suatu pohon kesuksesan. Pertemuan yang kedua itu terkait dengan konsep-konsep dasar evaluasi seperti pengertian, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip, dan jenis-jenis penilaian dan hasil belajar. Di samping itu, ini akan kita kupas bersama melalui analisis melalui mind mapping dari permen-permen yang ada di Indonesia. Kemudian mahasiswa setelah selesai akan mempresentasikan. Kemudian yang pertemuan ketiga dan keempat adalah menyusun perangkat penilaian berupa tes dan non-tes, dibuat dalam mind mapping, kemudian nanti akan dipresentasikan. Pertemuan yang kelima adalah 5, 6, dan 7 itu menurunkan SKKD menjadi indikator soal yang dapat mengukur objek penilaian proses dan hasil belajar pada penilaian kognitif. Kemudian pada pertemuan yang keenam itu penilaian afektif, dan yang ketujuh dan penilaian psikomotor. Nah, UTS itu kita akan Ibu berikan suatu tugas, di mana tugas itu setiap mahasiswa akan memilih satu topik materi kimia, kemudian akan dianalisis melalui suatu penyusunan kisi-kisi dari indikatornya dulu, kemudian instrumen, kemudian termasuk cara penilaiannya. Pertemuan 9 dan 10 itu menyusun instrumen penilaian, yakni penilaian abad 21, soft skill, portofolio, baik penyusunan kisi-kisinya, instrumennya, serta analisis butir soalnya. Dan pertemuan 11 terkait dengan penyusunan soal 5 domain sains. Dan pertemuan ke-12 itu menentukan dan memberikan interpretasi terkait hasil analisis validitas instrumen, validitas, reliabilitas, uji beda, tingkat kesukaran, dan kemudian analisis melalui anates. Pertemuan 13 itu adalah terkait penilaian soft skill menggunakan sosiometri dan cara-cara yang lain. 14, 15, 16. Disinilah anak-anakku semuanya kami meminta sekalian menyusun kisi-kisi, instrumen, kemudian Anda uji cobakan di lapangan. Setelah itu Anda analisis, dan terakhir Anda buat dalam suatu artikel. Demikian yang bisa Ibu sampaikan kontrak kuliah dan pengantar pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.